Dan adapun kesempurnaannya membaca Fatihah itu di dalam 3 perkara. Pertamanya, engkau membaca Fatihah dengan bacaan yang sah, lagi dengan tartil dan jangan nahan. Kedua, bahwa engkau bacakan dia dengan tafakkur dan engkau sungguhkan akan maknanya. Dan ketiga, bahwa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam beserta nikmat sehat dan afiat, sehingga kita bersama-sama kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Jemaah majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan ini, kembali kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Shalah. Subuh semalam kita membicarakan salah satu di antara 3 kesempurnaan membaca Fatihah. Yang pertama adalah membaca Fatihah itu dengan bacaan yang sah, lagi dengan tartil dan jangan nahan. Jadi bacaan yang sah berarti sesuai dengan tajwid, hukum tajwidnya, kemudian dengan tartil berarti dibaca dengan tidak terburu-buru, dan jangan nahan itu merubah daripada huruf ataupun kata daripada surah Fatihah tersebut. Dan adapun syarat daripada membaca surah Fatihah sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Safinatun Najah itu semalam ada 10. Syarat supaya Fatihahnya tadi bujur, ya Pak. Di antara syaratnya lagi adalah membaca Fatihah itu adalah wa mura'atu tasdidatiha. An-rabi'a min syurutil Fatihah ay yura'iyal musalli tasdidatiha bi alla yukhaffiha musaddadan. Wa in khaffafahu batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Syarat yang keempat daripada membaca Fatihah adalah wajar beliau memelihara segala tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Tasdidnya, tasdid itu kalau pengulangan hurufnya double, itu tasdid biasanya. Kalau di dalam ilmu nahwu hurufnya sebuting mati, sebuting hidup. Itu asalnya tasdid. Jadi kalau tasdid itu misalnya inna rabbi, itu asalnya ba-nya 2 buting. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi-nya itu asal kalimatnya di dalam ilmu nahwu itu ba-nya 2. Satu mati, satunya hidup. Jadi 2 hurufnya asalnya. Supaya lebih nyaman lagi, supaya lebih ringan lagi di dalam penulisan, maka dimasukkanlah tanda tasdid. Kita kayak alam ya Pak. Tasdid
Jadi orang bahari apa? Sabdo, sabdo. Tasdid itu bahasa baharinya sabdo, lain sabda. Orang tua nang belajar alifan insya Allah tahu di sabdo. Sabdo ya bahariana Pausin sabda taswas. Wassalamu ya kayak itu bahari belajar membaca Al-Quran. Alifan karena alifan. Pausin sabda taswas sin datasla sin datasa lam datasla mim dapat wassalam. Awalnya sin lah. Sin sabdu datas was ya kan hari belajar was. Awal ini kedepan kan akan bisa. Gurunya gini misalnya bisa juga ini. Ya kada belajar nama itu. Oh ini akan tak peninja mana tak mana alif ini kada tahu ini apa a ini apa ba ya langsung a ba aja. Nah, ini alif ini ta ini sin apa ini sa ada sin ini huruf apa sa. Nah ini akannya bacaannya apa ya sa ini baris di atas bila ditabungnya hurufnya sin. Ya langsung belajar abata saja. Ada kita bahari alif bata sajin kha dajal. Nah ini kelajuan dulu ada jelai dal zal ya itu dal zal. Kelajuan dajal. Jadi huruf tasdid itu double. Cara membacanya berendam sedikit ya Rabbi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada direndam sedikit. Ada pengulangan. Nah itu di apa? Dipelihara aja sih dia. Rabbil lain Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil itu berarti kada batas tasdidnya. Bilanya Rabbil. Rabbil. Itu batas tasdidnya. Cuman Rabbil itu kada batas tasdid. Nah ini tasdidnya yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Nah itu syaratnya supaya Fatihahnya jujur juga dipelihara. Anna yura'iyal musalli tasjidatiha bi'alla yukhaffifa musaddadan fa in khaffafahu batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Nah, bahwasanya memelihara akan tasdid tadi oleh orang yang salat. Bi'alla yukhaffifa dan jika kada boleh meringankan atau menghilangkan akan tasdid tadi. Wa in khaffafahu jika ia menghilangkan tasdid tadi batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Maka batal bacaannya pada kalimat 6 tasdidnya tadi inya hilangkan. Nah, wajib diulang bacaannya pula. Ya Allah wajib diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil dimiliki ulama tasdid. Amma law saddada mukhaffafan dan adapun jikalau ia tasdidnya itu mukhaffafan ringan.
Kada tapi nampak, misalnya bertasdid juga cuman kada nampak. Rabbil. Nah, karena jar orang bahari, jar guru bahari pakaian mengajari jadi bertasdid itu di berendam jadi Rabbil. Nah, Rabbil itu bertasdid juga cuman ringan. Beda dengan Rabbil. Nah, begurinik jadi. Nah, Rabbil dengan Rabbil beda. Nah, ya Rabbil. Nah, ada Rabbil itu bertasdid juga, cuman taringan sedikit. Lain nama Rabbil tadi lain. Nah, fala tabtul salatuhu wa la qira'atuhu, maka nam tasdid nam ringan tadi itu kada membatalkan salat dan kada membatalkan bacaan Fatihahnya. Ya. Illa kecuali in wayyar makna, jikalau dengan meringankan tasdid tadi itu merubah makna dari bacaan, fatabtulu qira'atuhu mutlaqan wa salatuhu in alima wa ta'ammada, dan batal juga sembahyangnya jika ia mengetahui dan dengan secara sengaja. In alima, jika ia tahu dan sengaja, maka batal salatnya. Makanya kita disuruh belajar ya, belajar Fatihahnya tadi disuruh belajar karena itu bacaan yang wajib, jadi supaya kada salah. Karena bahasa Arab itu apabila hurufnya berubah maka arti kalimat itu pun bisa berubah. Jadi salah huruf, artinya bisa berubah. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ain dibaca sidin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai hamzah, ain diganti dengan hamzah, maka artinya menjadi balain sudah. Ya, balain sudah. Alam itu azab artinya, sedangkan alam itu semesta atau alam. Nah, sudah balain artinya sudah ya Allah. Maka batal ujar sidin bila inya tahu dan secara sengaja. Nah, sudah tahu, punya kada tahu tadi masih dimaafkan. Nah, cuma punya kada tahu balalawasan belum ya. Balalawasan kada tahu berarti kada mau belajar. Marah aja, tidak usah belajaran gitu. Luput pulang ya Allah, karena kita disuruh ini supaya karena ya Allah menganakan ini yang wajibnya adalah belajarnya bisa atau kada itu kada wajib. Nang wajib itu belajar. Masalah bisa atau kada itu sudah menjadi keputusan hak Allah sudah. Tugas kita belajar Allah sudah. Masalah bisa kadanya itu terserah Tuhan lagi ya Allah memberi ilmu dalam kita. Bilanya bisa berarti diberi sidin ilmu, bisa paham ya. Ya tujuan aku kerja belajar di situ kada paham juga. Ini kada paham juga boleh rokok. Nah, itu salah memaham pula. Tugas kita tadi yang wajib adalah belajar. Adapun paham itu adalah anugerah Allah. Anugerah Tuhan ya Allah.
Jadi kan usah mencari pahamnya kita belajar, yang penting belajar dulu. Hanya Tuhan bisa aja memberi pahamnya. Nah, jadi yang keempat memelihara tasdidnya. Jadi Fatihah itu banyak tasdid ya. Nah, di ayat pertama aja sudah ada dua, lillah lawan rob. Kemudian di ayat kedua juga ada dua, ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iya, jangan iya lawan iya balain iya. Nah, karena tadi hurufnya pada hakikatnya satu mati, satunya hidup. Nah, jika lo merubah tadi Yazidin menghilangkan tasdid tadi bila ia tahu dan sengaja, maka batallah bacaannya dan salatnya. Bila bacaannya batal, maka salatnya Yazidin batal. Dan kemudian syarat yang keenam adalah fa'alla yasquta sabtatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Dan bahwasanya yang keenam syaratnya lagi adalah jangan ini itu berhenti terlalu lawas, wala qasiratan, dan jangan terlalu pendek, satu mat pula. Baik bagananya tadi lawas jangan, satu mat jangan, hanya sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja ya. Yang situ dia, yang tujuannya daripada bagana tadi adalah untuk memutus bacaan. Niatnya bagana tadi anak-anak memutus bacaan Yazidin. Lalu nang kayak apa, nang panjang tadi belum, as-sabtatu tawilan ma zadat ala sabtati tanafus. Nang apa maknanya? Nang panjang itu adalah sesuatu nang berlebihan di dalam mengambil nafas ketika berhenti tadi. Awas benar. Lebih enak misalnya panjang tadi bagaimananya alhamdulillahirabbil alamin. Karena Yazidin. Nah, gitu kan. Sidin Ranai yang di belakang Ranai juga, kenapa juga ini Ranai? Nah, itu masuk lawas. 6 lawas tadi, lawa wal qasir aqsuha, pendek itu kebalikan daripada lawas. Lawas lawan satu mat lawanannya. Kayak apa 6 lawas? Ya menurut kebiasaan kita, pandangan kita. 6 lawas tadi. Kalau misalnya Imam alhamdulillahirabbil alamin sampai 10 menit ke desa Sidin, dibuatnya satu mat aja. Nah, maka satu mat tuh harus jadi lawas. Karena nang lawas lawan satu mat itu menurut huruf kebiasaan. Namun parasa kita satu mat. Menjadi kita parasa lawas. Artinya paling memandang tuh sekali atau 2 kali menarik nafas. Al-mana an-khamis min syurutil Fatihah, yang ke-50. Allah yaskuta, bahwasanya kada diam orang yang sembahyang itu asnaha sukutan tawilatan mutlaqan. Aina wa bihi qatal qira'ah amla wa la qasiran yaksidu biha qatal qira'ah.
Jangan dua ujar sidin 6 kalimat, inya itu bermandak di tengah-tengah bacaannya itu 6 lawas. Baik inya berniat memutus atau memutus daripada bacaan atau kada. Wala yaksidu wala kasiran yaksidu bihi qad al-qira'ah. Dan ada juga kada badiaminya satu mat itu dengan niat memutus bacaan. Jadi syarat yang kelima, Mujarsidin jangan memandang ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Memandang di situ lawas. Nah, baik ketika memandang itu dengan niat memutus bacaan atau Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bermandak satu mat, bermandaknya satu mat tapi niat memutus bacaan. Nah, jangan Mujarsidin Allah yaskuta, berarti jangan bermandak dengan niat memutus, sekalipun itu bermandaknya satu mat. Artinya tadi masalah bermandak ini kebiasaan kita aja, asal awas satu mat kenapa? Nah, gitu aja. ومحل ما ذكر في الطويل إن كان عمدا لغير عذر فإن كان سهوا أو لتدبر آية أو إرجاء لم يضر. Dan tempat yang disebutkan yang bermandak di dalam 6 lawas tadi, sekalipun inya sengaja li ghairi udrin, bukan karena udzur. Nang merusak tadi, nang bermandak lawas tadi, dan inya sengaja dan tanpa ada udzur. Lain namun sidin batuk, Alhamdulillahirabbil alamin, batuk sidin setengah jam batuk. Nah, kada kau lagi menyambung bacaan, ya atau bersinnya lo berkali-kali. Bersin terpanjang sedunia ya Allah, orang yang di Sungai Danau sampai ke Sungai Cukar kadang-kadang di muka mikrofon bersin lainnya, menjadi bersin terpanjang di dunianya. Dari Sungai Danau sampai Sungai Cukar kadang-kadang mikrofonnya nyaring. Fa in kana sahwan aw yatazakkuri ayatin lam yadur awil ihya lam yadur. Jikalau inya tadi bermandaknya tadi kada ingat, ini bisa juga biar kada ingat baca Fatihah, bisa juga. Ya lah, padahal Fatihah bacaan jangan dipadahkan itu linyak sudah baca Fatihah. Cuman kenapakah rupanya pada saat sidin baca Fatihah ingatan sidin dihilangkan oleh Tuhan, lalu bingung sidin. Kada ingat lagi, karena ingatan tadi pun milik Allah. Lain namun kita kada mustahil ya. Ayat nampir lancak baca itu bisa kada mustahil kada ingat. Baca Fatihah tiap hari 17 kali minimal sehari semalam, bisa kada ingat. Amunnya Tuhan pas waktu itu mengambil ingatan kita. Ibadah tuntung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena imam kada ingat lagi apa sambungannya. Nah, Jarsidin maka itu kadang membatalkan bacaan dan kadang membatalkan sholat. Kada ingat akad ini apa sambungannya lagi nih. Kada ingat lagi. Lain, nang kisah Kai jadi imam lain. Kai karena akan jadi imam, bacaan sidin kuliah lawan kulhu. Kuliah kulhu. Bila rakaat pertama kuliah, yang keduanya rakaat kedua kulhu Allah. Ditangguh oleh cucu dah di belakang. Pasti jenam cucu di belakang ini kayak kuliah lawan kulhu pulang nih. Panas sidin banyak kayak mendangat. Lalu dirubah sidin. Dirubah sidin ayat pertama
qul a'udzu birabbil falaq, sukses. Yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Di sini jadi masalah. Untung waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, maliki yaumiddin. Jadi kalau maliki yaumiddin ini disambung kai pulang sampai waladhdallin pulang. Itu waladhdallin. Ini kadangnya panas kayak rohnya hanyar mahapal sih dia subhanallah qul birabbin nas. Wahai malikin nas takal maliki yaumiddin ya. Nah, jadi kata Bapak Ujar Sidin, apabila pemandak tadi sekalipun lawas, apabila dengan sebab ia ingat akan bacanya, kata ingat tadi, kemudian ingat akan apa sambungannya. Nah, kata Bapak, kalau di Fatihah, Fatihah, namun di surah itu ada masalah nih, ada perlu ada perlu dimasalahkan di surah. Karena hukumnya sunat. Jadi kalau surah itu ada masalah ya, yang jadi masalah di Fatihah. Surah tadi sini punya kada ingat badan naik jadi. Atau sidin mau ulangi dah kada ingat lagi malikin nas tadi apa sambungannya badan naik. Nah, kemudian langsung rukuk misalnya. Wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidu ma abattum wala ana 'abidu ma a'bud. Ya, terbulik-bulik di situ. Jadi jangan di belakang lakum makan namanya. Lakum dinukum waliyadin. Ada tetamu lakumnya. Terbulik di abud. Ada tetamu lakum ya. Ada apa itu? Ya. Kada usah diingatkan kada apa-apa juga. Nah, itu